Ia menancapkan jarinya ke jantungnya sendiri. Untuk tetap hidup, ia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri terlebih dahulu. Siwa terus meremas jantungnya, untuk mempercepat detak jantungnya. Kemudian tubuhnya dengan cepat memerah. Konon, jika kelima matanya terbuka, itulah saat dunia akan kiamat. Jelas, Siwa benar-benar marah. Dan alasan kemarahannya, adalah karena ia, seorang dewa, kehilangan 3 lengannya di tangan manusia biasa. Ingat, dia adalah dewa terkuat di India. Sekarang dia dipukuli begitu parah. Membuat cerita ini tersebar luas di India. Namun, harus diakui, pertarungan antara manusia dan dewa ini sungguh luar biasa. Di awal pertarungan, Raiden mendominasi Siwa. Dia pertama-tama menginjak wajah tampan Siwa dengan kakinya, lalu melancarkan pukulan bertubi-tubi. Terakhir, dia merentangkan lengannya, dan menjatuhkan Siwa dengan sikutan. Raiden bahkan merasa sedikit bosan, karena dia belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Untuk segera mengakhiri drama yang membosankan ini, Raiden meraih kepala Siwa, dan berniat memberikan serangan terakhir. Namun, kepala Siwa lebih keras dari kepala Tanjiro. Raiden pun menderita kerugian besar. Siwa memanfaatkan kesempatan untuk membalas, meluncurkan pukulan bertubi-tubi ke arah Raiden. Meskipun Raiden terdesak, menurutnya, Siwa hanya unggul dalam jumlah lengan. Jadi, dia menunggu waktu yang tepat, dan meraih salah satu lengan Siwa. Lalu lengan itu menggembung, dan di bawah tatapan ngeri Siwa, Raiden meremukkan lengan itu. Siwa menendang Raiden, tetapi kehilangan satu lengan membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia tidak bisa lagi mengenai Raiden. Raiden mengira Siwa sudah kehabisan tenaga. Dia pikir pertarungan akan berakhir. Tetapi serangan balik Siwa baru saja dimulai. Si Siva yang dipukul langsung membalas dengan pukulan keras. Pukulan tajamnya bahkan meninggalkan bekas di lengan petir. Namun, setelah itu Siva benar-benar menjadi gila. Dia bahkan menggunakan kepalanya untuk menabrak kepala petir. Petir berdarah deras akibat benturan itu. Namun setelah menyesuaikan tubuhnya, dia memutuskan untuk membalas dengan cara yang sama. Selanjutnya adalah momen yang ikonik. Keduanya saling memegang kepala lawan. Dengan cara yang paling primitif. Mereka bertarung paling brutal dalam serial ini. Ada detail kecil di sini. Petir sebelumnya sudah kalah dalam tabrakan kepala. Tapi kenapa dia memilih serangan kepala? Karena sebelum benturan kepala, dia sudah memperkuat kepalanya dengan otot. Jadi, meskipun terlihat seperti petir kalah, sebenarnya mereka berdua sama-sama kuat. Setelah interaksi ramah ini, Siva memutuskan untuk tidak menahan kekuatannya lagi. Dia melangkah dengan langkah penuh percaya diri. Kemudian dia mulai menari dengan gaya aneh. Petir langsung terkejut melihat itu. Dia berpikir, apakah kepala Siva baru saja rusak karena benturan? Namun, dia tidak tahu bahwa nyawanya terancam. Serangan Siva tak terduga. Raiden tak bisa mengelak. Dalam keadaan terdesak, ia keluarkan jurus pamungkas, Tari Singa. Tapi di mata Siva, gerakan Raiden terlalu lambat. Siva akan menunjukkan bagaimana cara bertarung yang sebenarnya. Raiden tahu ia tak bisa menghindar. Ia pun melakukan pertahanan terbaiknya. Raiden memfokuskan seluruh otot lengannya, siap menerima setiap pukulan Siva. Siva tak ragu. Ia menyerang Raiden dengan tarian perang reinkarnasi. Meski pertahanan Raiden tampak sempurna, Siva tetap lebih unggul. Ia melompat tinggi, lalu dengan kekuatan penuh, mengeluarkan jurus cakar harimau api. Tubuh Raiden terluka parah. Manusia yang menyaksikan pertarungan diliputi keputusasaan. Bahkan Valkyrie yang berpartner dengannya berpikir Raiden telah kalah. Tapi Raiden justru tersenyum. Ia masih punya kartu as. Meriam terakhirnya, saat hidup, Raiden terlalu kuat, sehingga tak pernah menggunakan jurus terlarang ini pada manusia. Kini, ia akhirnya punya lawan yang sepadan. Ia menyalurkan seluruh kekuatannya ke telapak tangan, mengeluarkan jurus pamungkas melampaui batasnya, dan kekuatan serangan ini tak mengecewakan. Kedua lengan Siva hancur. Jika Siva tidak menangkapnya dengan lengannya, ia pasti sudah mati. Raiden terlalu memaksa ototnya, dan tubuhnya menerima dampaknya. Tapi ia tetap bertarung. Ia meminta Valkyrie untuk terus menggerakkan ototnya. Ia ingin bertarung hingga akhir hayatnya. Siva tersentuh oleh semangat Raiden. Tapi ia juga punya alasan untuk tak menyerah. Ia memikang harapan seluruh dewa India. Akulah pemimpin para dewa India. Siva memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Ia menusukkan jarinya ke jantungnya sendiri, memaksa tubuhnya terbakar. Setelah stimulasi jantung singkat, tubuh Siva membara. Kulitnya berubah menjadi merah kecoklatan. Pertarungan terakhir mereka dimulai. Kini, Raiden tak hanya kesulitan mengenai Siva, tapi tubuhnya yang dibanggakan juga mulai terbakar oleh Siva. Raiden tahu ia tak bisa menunda lagi. Ia mempertaruhkan segalanya pada serangan berikutnya. Menghadapi serangan terakhir Raiden, Siva tak menghindar. Ia justru membalasnya. Ia ingin mengalahkan Raiden secara terhormat.
8 gagak Raiden melawan tarian api dahsyat Shiva. Saat kedua jurus beradu, lengan Raiden terbelah dua. Raiden benar-benar kalah. Tapi ia tak menyesal. Ia telah mengerahkan segalanya. Di akhir hayatnya, ia meminta Valkyrie untuk melepaskan Volund. Tapi Valkyrie memilih untuk ikut mati bersama Raiden. Shiva mengerti. Ia memberi Raiden pukulan terakhir yang terhormat. Selesai. Pertempuran Ragnarok ronde kelima. Para dewa menang. Seberapa bengal Buddha Sakyamuni saat remaja? Zeus menunjuk Sakyamuni untuk mewakili para dewa di ronde berikutnya. Para biksu di pihak manusia hancur mendengarnya. Mereka harus melawan Sang Buddha. Namun, Sang Buddha malah berjalan menuju kubu manusia dan merebut terompet dari tangan wasit. Aku mewakili pihak manusia. Mengerti. Tindakan Sakyamuni membuat Odin, dewa tertinggi Nordik, marah. Ia bertanya pada Sakyamuni, apakah ia berniat berperang melawan semua dewa. Tanpa disangka, Sang Buddha meremukkan terompet itu. Para dewa tidak menyelamatkan manusia. Aku yang akan menyelamatkan mereka. Dewa yang menghalangi akan kuhabisi. Untuk memadamkan kesombongan Sakyamuni, Zeus, Raja para dewa, mengirim 7 dewa keberuntungan Jepang. 7 dewa keberuntungan tidak menyangka bahwa tak lama kemudian, mereka hampir dihajar habis-habisan oleh Sakyamuni. Wasit kebingungan melihat 7 dewa di arena, karena pertempuran Ragnarok adalah duel 1 lawan 1. Sementara 7 dewa keberuntungan semuanya hadir. Namun, wasit tidak tahu bahwa 7 dewa keberuntungan sebenarnya adalah satu kesatuan. Legenda mengatakan ketika 7 dewa bersatu, bencana akan menimpa manusia, dan menyebabkan kiamat. Di bawah tatapan kaget wasit, ke-7 dewa mulai bergabung. 7 bencana akan musnah. 7 dewa keberuntungan, dengan urutan pria dulu baru wanita, satu persatu bergabung ke dalam tubuh Bishamonten. Kemudian, tubuh Bishamonten memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan akhirnya membentuk bola. Saat bola itu pecah, muncullah makhluk tak dikenal, yang bernama Zerofuku. Zerofuku memancarkan aura jahat, dan sama sekali tidak terlihat seperti dewa yang baik. Yang paling aneh, ia mengeluarkan kapak raksasa merah yang menggeliat dari punggungnya. Menghadapi Zerofuku yang berbahaya, Sakyamuni langsung bertindak. Ia langsung menendangnya. Zerofuku tidak menyangka, pemimpin tertinggi dunia Buddha akan menyerangnya secara tiba-tiba. Tendangan itu tepat mengenai selangkangannya. Zerofuku kesakitan sampai mengeluarkan air liur, dan bahkan memuntahkan darah. Ark, aku sungguh malang. Zerofuku menyerang Sakyamuni bertubi-tubi, tetapi Sakyamuni berhasil menghindarinya. Hal ini membuat Zerofuku merasa sangat malang. Kapak Zerofuku dapat menyerap kemalangan dari luar. Semakin banyak kemalangan yang diserap, semakin kuat serangan kapaknya. Hanya dengan satu serangan, ia membelah tanah arena. Bagi Zerofuku, serangannya yang dihindari juga merupakan kemalangan. Tetapi, serangan sekuat apapun tidak akan berguna jika tidak mengenai sasaran. Sepertinya tidak ada gunanya. Setelah menghindari serangan, Buddha mengejek Zerofuku dengan bertepuk tangan menggunakan kakinya. Ejekannya terlihat jelas. Lalu, mengapa serangan Zerofuku tidak mengenai Buddha? Ternyata, Buddha memiliki penglihatan masa depan. Itu adalah tingkat tertinggi yang hanya bisa dicapai oleh Buddha yang tercerahkan. Disebut penglihatan sempurna alaya. Dengan penglihatan seperti itu, Zerofuku mustahil mengenai Buddha. Sedangkan Buddha, sangat mudah untuk mengenai Zerofuku. Pertarungan ini tampaknya sudah tidak ada ketegangan lagi. Saat semua orang berpikir Buddha pasti menang, Zerofuku menjadi benar-benar gila. Aura jahat memancar dari seluruh tubuhnya. Lalu dia mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Kapak di tangannya membesar dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, kapak itu menutupi seluruh arena. Zerofuku membanting kapaknya ke arah Buddha dengan kekuatan penuh, menghantam dengan keras. Menghadapi situasi kritis seperti itu, Buddha malah tersenyum. Berputarlah 6 alam. Ini adalah pertama kalinya Buddha menggunakan kekuatan senjata ilahi. Pada saat yang sama, serangan Zerofuku datang dengan cepat. Kapak raksasa itu menghancurkan tanah dalam radius 100 meter. Gelombang kejut yang kuat bahkan membuat Zerofuku sendiri terlempar. Saat semua orang berpikir Buddha pasti mati, Buddha berbicara. Tongkat 6 alam, jalan keempat, jalan Asura, Avalokitesvara 11 muka. Perisai tanpa bunuh. Buddha menerima serangan kuat itu secara langsung. Kapak itu diangkat paksa. Melihat itu, Zerofuku tidak putus asa. Dia segera mengubah bentuk kapaknya. Bilah-bilah tajam tumbuh di atas kapaknya. Terlihat sangat berbahaya. Buddha tidak mau kalah. Dia menyerang lebih dulu, mengubah bentuk senjata ilahinya terlebih dahulu. Buddha dengan cepat menyerbu dan melancarkan serangan tepat sasaran. Meskipun Zerofuku terjatuh, kapak Zerofuku tampaknya memiliki nyawa sendiri, dan melancarkan serangan balik. Hampir saja, Zerofuku, yang telah menguasai kembali senjatanya,
kembali mengubah bentuk kapaknya. Dia berpikir alasan dia tidak bisa mengenai Buddha adalah karena senjatanya terlalu berat. Jadi dia memutuskan untuk berduel langsung dengan Buddha. Namun, setelah beberapa pukulan, dadanya tergores oleh serangan balik Buddha. Luka di dadanya. Namun, ini juga menyebabkan kapak Zerofuku berevolusi lebih jauh. Kapaknya mengalami evolusi pamungkas. Akhirnya berubah menjadi barisan pisau berbentuk benang yang terdiri dari bila-bila tajam yang tak terhitung jumlahnya. Barisan pisau itu dengan cepat menyerang Buddha. Melihat itu, Buddha memutar tongkat 6 alam lagi, dan mengubahnya menjadi pedang yang sangat tajam. Lalu, dengan gerakan lincah, dan kemampuan berpedang yang hebat, dia terus mendekati Zerofuku. Selama itu, kapak Zerofuku melesat ke arah kerumunan. Untungnya, Buddha menggunakan penglihatan masa depannya. Krisis berhasil dihindari lebih awal. Selamat, setelah beberapa ronde pertarungan, kapak Zerofuku dikembalikan ke bentuk aslinya oleh Buddha. Pertarungan tampaknya akan segera berakhir. Zerofuku merasa sangat tidak rela. Kenapa tidak ada yang memperhatikan aku? Buddha menghindari serangan itu. Dia berkata, terlepas dari faktanya, jika tidak ada yang memperhatikan, kau harus mencari tahu alasannya sendiri. Setelah bertahun-tahun, apakah gajimu naik? Apakah kau sudah cukup berusaha? Apakah kau bekerja dengan sungguh-sungguh? Berhentilah bicara omong kosong. Omong-omong, aku cukup menyukaimu. Zerofuku kecil. Zerofuku awalnya tidak percaya dengan perkataan Buddha, tapi tiba-tiba dia menyadari. Buddha memancarkan cahaya ketulusan. Zerofuku terharu oleh Buddha. Kekuatan ketidakberuntungan pada kapaknya pun menghilang. Melihat itu, Buddha membuang senjatanya. Dia memutuskan untuk bertarung jarak dekat dengan Zerofuku. Demi kehormatan masing-masing, mereka berdua tidak mau melepaskan tinjunya. Melihat usaha Zerofuku, para dewa mulai memberinya semangat. Saat ini, Zerofuku tak diragukan lagi bahagia. Namun pertarungan akhirnya berakhir. Pukulan kanan lurus Buddha mengenai wajah Zerofuku. Zerofuku terjatuh. Buddha memenangkan pertarungan. Orang-orang di arena bersorak-sorai. Semua orang mengira pertarungan telah usai. Tetapi tak disangka, kaki iblis yang jatuh mulai bergerak-gerak, lalu tiba-tiba masuk ke dalam kepala Zerofuku. Zerofuku tampak kesakitan, tetapi tubuhnya tiba-tiba melayang. Detik berikutnya, kaki iblis tiba-tiba membesar, lalu masuk ke dalam mulut dan dada Zerofuku. Mata Zerofuku kosong, tetapi mulut dan dadanya memancarkan cahaya merah. Kemudian, 2 naga, 1 merah dan 1 biru, keluar dari tubuhnya. Kedua naga itu terus berputar-putar di udara, mewarnai langit yang gelap menjadi merah darah. Mereka menatap Zerofuku dengan tajam. Detik berikutnya, mereka menukik ke bawah. Buddha mencoba menghentikan mereka, tetapi dihalangi oleh naga-naga itu. Dia hanya bisa pasrah melihat Zerofuku diselimuti naga. Namun Buddha tidak menyerah. Dia berusaha keras berpegangan pada batu agar tidak terlempar oleh gelombang energi. Setelah berputar dengan kecepatan tinggi, kedua naga itu akhirnya berubah menjadi telur naga berdiameter 3 meter. Buddha sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Telur naga itu pun mulai berubah. Seekor tangan besar keluar dari telur. Makhluk di dalamnya sama sekali tidak terlihat seperti dewa. Buddha segera mengaktifkan penglihatan masa depannya untuk melihat asal-usul orang di depannya. Namun dia terkejut karena dia tidak bisa melihat masa depan orang di depannya. Kau ini siapa? Ini gawat. Makhluk yang sangat mengerikan telah muncul. Dari Hades, Dewa Kematian, diketahui. Makhluk ini disebut Raja Iblis ke-6, Hajun. Lahir di Helheim, ia memiliki sifat yang sangat brutal. Menurut ingatan Hades, Papa sendirian menghancurkan separuh Helheim, lalu suatu hari tiba-tiba menghilang. Tak disangka kini muncul di sini. Aura intimidasi yang dibawa Papa membuat Dewa Perang tercengang, dan membuat Valkyrie menangis ketakutan. Namun, Buddha tampak tak peduli. Ia bertanya dengan serius, di mana Zerofuku? Dia tidak ada. Dia sudah tidak ada di dunia ini. Untuk menyelamatkan Zerofuku, Buddha berniat melawan Papa, tanpa disadari. Keputusan inilah yang hampir merenggut nyawa Buddha. Papa, yang telah mendapatkan kembali tubuh fisiknya, merasakan kekuatan dahsyat di dalam dirinya. Detik berikutnya, ia tiba-tiba mengayunkan lengannya. Lalu, tangan kanannya mengumpulkan energi, membentuk bor listrik naga beracun di lengannya. Lalu ia menghentakkan kakinya, dan langsung menerjang Buddha. Mao Tensu, menghadapi serangan Papa yang kuat dan dahsyat ini, Buddha segera memanggil perisai tanpa bunuh. Saat keduanya bertabrakan, cahaya menyilaukan terpancar di arena, disusul oleh ledakan dahsyat. Para dewa di arena tercengang dan mulut mereka menganga. Setelah debu mereda, terdapat lubang besar di perisai Buddha, dan di balik perisai, mata kiri Buddha hilang. Papa tersenyum puas. Ia tak ingin memberi Buddha kesempatan untuk bernapas. Maka ia menciptakan kapak raksasa yang melambangkan pembunuhan.
dan kembali menyerang Buddha, karena titik buta di mata kirinya. Buddha segera terluka lagi. Papa melukai bahu Buddha, lalu pinggangnya, dan akhirnya bahkan punggung kakinya tertusuk. Tenhu, Buddha benar-benar terdesak. Ia menghindari serangan Papa, dan menjaga jarak. Namun, luka di kakinya membuatnya tak bisa berdiri. Para biksu di bawah panggung menangis terseduh-seduh melihat pemandangan ini. Tasbih di tangan mereka putus dan berserakan di lantai. Buddha tahu ia tak bisa terus begini. Ia mencoba berkomunikasi untuk membangkitkan keilahian Zero Fuku. Kau masih di sana, kan? Jawab aku, Zero Fuku. Awalnya Papa agak bingung, tapi ketika ia tahu Buddha menyebut Zero Fuku, ia tertawa terbahak-bahak. Aku sudah melahapnya abis. Bagi dewa kelas 3 seperti sampah. Ini adalah perlakuan tertinggi. Dia pasti sangat bahagia. Berisik. Buddha akhirnya tahu bahwa Zero Fuku sudah tiada. Niat membunuh mulai muncul dalam dirinya. Sebelumnya, untuk menyelamatkan Zero Fuku, Buddha masih menahan kekuatannya. Sekarang, dia memutuskan untuk membalas dendam untuk Zero. Senjata Buddha disebut tongkat 6 jalan. Bentuknya akan berubah sesuai dengan emosi Buddha. Karena kemarahan Buddha saat ini, tongkat 6 jalan menunjukkan bentuk yang belum pernah terlihat sebelumnya. Memancarkan tekanan yang tak tertandingi. Apa itu? Luar biasa. Mara sama sekali tidak peduli. Dia mengejek Buddha, menyebutnya sampah. Tidak pantas menjadi lawannya. Lalu, dia melancarkan serangan sengit. Buddha tidak mau kalah. Sabit perang di tangannya juga melancarkan jurus pamungkas. Pemusnahan karma. Pemusnahan karma. Mara mengejek. Lambat sekali. Lalu, dia menangkis serangan itu dengan kapak raksasanya. Buddha berteriak. Dia terus menekan dengan kakinya, memaksa Mara untuk mundur. Mara melihat situasi yang buruk. Dia memiringkan tubuhnya ke belakang untuk menghindari kekuatan sabit. Tapi sebelum dia sempat bergembira, serangan Buddha berikutnya datang lagi. Pemusnahan karma abadi. Kali ini, tidak bisa dihindari. Semburan darah terlihat. Yang terluka ternyata adalah Buddha. Ternyata keduanya terluka. Hanya saja luka Buddha lebih parah. Mara mengira Buddha sudah tamat. Jadi dia bertanya apakah Buddha punya kata-kata terakhir. Ekspresi Buddha dingin. Dia membiarkan bilah itu semakin menusuk. Lalu, dia terus mendekati Mara. Dewa tidak menyelamatkan manusia. Aku yang akan menyelamatkan. Dewa yang menghalangi. Akan kuhabisi. Mara terkejut. Setelah mencabut sabit dari lengannya, dia segera menendang Buddha. Melihat Buddha yang sekarat, Mara termenung. Dia tidak mengerti mengapa Buddha masih bisa mengayunkan sabitnya. Meskipun perutnya tertusuk, Buddha merasakan sesuatu. Bertanya apakah Mara takut. Mara tertegun sejenak. Lalu, dia marah besar. Dia tidak ingin berurusan lagi dengan Buddha. Dalam kemarahannya, dia merobek lengan kirinya sendiri. Lalu, dia memasukkannya ke ketiaknya dan menariknya dengan kuat. Akhirnya, sebuah pedang kuno tercipta. Mara mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan mengumpulkan kekuatan. Buddha melihat ini dan mencoba mengganggu. Dia menyerang lebih dulu. Dengan pemusnahan karma, tiba-tiba, pedang Mara bersinar. Hanya dengan mengucapkan kata bakar, sabit Buddha hancur. Lalu, benar-benar menjadi pecahan. Buddha sedikit tidak percaya. Tongkat 6 jalan kembali ke bentuk aslinya. Mara memanfaatkan kesempatan ini. Dalam kepanikan, Buddha menggunakan tongkat 6 jalan untuk menangkis. Tapi hanya bertahan selama 2,5 detik. Tongkat 6 jalan juga hancur. Kehilangan senjatanya. Buddha benar-benar tidak punya peluang untuk menang. Mara mendekati Buddha, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Namun, Buddha malah tertawa terbahak-bahak. Mara mengira Buddha telah gila. Tetapi sebenarnya tidak. Saat Buddha terjatuh, ia melihat cahaya di belakangnya. Secara naluriah, ia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dan ternyata ia meraih Zero kecil punya kapak persimpangan. Buddha bangkit dengan susah payah. Detik berikutnya, ikat kepalanya putus. Mari kita bertarung bersama. Zero kecil. Satu teratai. Satu kehidupan. Valhalla Valhalla. Senjata teratai terbentuk. Valkyrie meneteskan air mata haru. Karena dia tahu, ini adalah senjata pamungkas yang tercipta saat Buddha mencapai tingkat tertinggi. Disebut pedang Mahaparinirvana Zero. Cahaya senjata itu berkilauan tanpa henti. Satu ayunan mengeluarkan 7 kekuatan harapan. Mengapa kau menyinariku seperti ini? Keduanya kembali beradu. Dengan senjata baru, Buddha mampu melawan Mara secara langsung. Semua orang bersorak untuk Buddha, berharap Buddha bisa menang. Dan sorakan itu berubah menjadi kekuatan harapan. Mengalir deras menuju Buddha. Mara semakin terkejut. Ia mulai panik. Dia menjadi gelisah. Mara kembali menggunakan Tenhu ke Buddha. Buddha bertahan dengan susah payah. Luka di perutnya membuatnya menderita. Tapi dia berhasil menahan serangan itu.
Dan setelah meredam kekuatannya, dia berhasil membalas Mara ketakutan. Dia meragukan kekuatannya sendiri. Dalam pertarungan selanjutnya, serangan Mara tidak bisa mengenai Buddha. Valkyrie langsung menyadari ada yang aneh. Dia menyadari Buddha bisa melihat masa depan lagi. Jiwa Mara tidak segelap sebelumnya. Ketakutannya menimbulkan fluktuasi jiwa, sehingga kegelapan itu tidak bisa menutupinya. Karena marah, dia kembali menggunakan Tenhu ke Buddha. Buddha terbelah dua, terjadi ledakan besar. Semua dewa tercengang. Mara tertawa puas. Dia mengira telah mengenai Buddha. Namun ternyata hanya bayangan. Buddha yang asli telah berada di belakang Mara. Buddha memejamkan mata. Ia teringat perkataan seorang guru. Seperti singa yang tak takut suara gemuruh. Seperti angin yang tak terjerat jala. Seperti teratai yang tak ternoda air keruh. Jika suatu hari kau bertemu rekan yang dapat kau percayakan jiwamu, kau dapat mengatasi semua bahaya. Buddha mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Saat Mara menyerang balik, Buddha melancarkan serangan dahsyat. Tebasan Mahaguru mata surgawi. Buddha perlahan membuka mata kanannya. Mara terbaring tak sadarkan diri. Sorak-sorai gegap gempita menggema di arena. Namun, saat itu juga, Hajun yang belum sepenuhnya mati, menatap Buddha dengan tatapan penuh kebencian. Detik berikutnya, ia kembali menyerang. Tapi ia telah mencapai batasnya. Tubuhnya berubah menjadi pecahan jiwa, dan menghilang sepenuhnya. Meskipun Buddha meraih kemenangan, ia tidak merasa bahagia, sampai ia melihat sosok Zero. Zero berlari di langit. Ia memandang Buddha, dan tersenyum bahagia, seolah turut gembira atas kemenangan Buddha. Kemudian ia kembali ke teman-temannya, dan menghilang di cakrawala. Dengan ini, pertarungan ke-6 Ragnarok, dimenangkan oleh umat manusia.